Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pagi ini dipertemukan. Gimana kabar, Pak? Bapak sehat? Sudah sarapan? Ya. Ibu? Belum sarapan? Ah, sudah. Nah. Siapa yang hari ini khotam Al-Quran? Siapa yang hari ini khotam Al-Quran? Sebelah kiri, Pak. Siapa yang hari ini khotam Quran? Ya sudah. Khotam 10 juz. Ya khotam 30 juz. Hari ini 10 juz, Pak. Saya tanya siapa yang khotam hari ini? Khotam, Pak, 10 juz. 10 juz mah belum khotam. Karena Quran teh 30 juz, ya. Jadi jangan sampai ada kasus seorang menteri datang ke pesantren, ya. Kata Pak Kiainya, "Pak Menteri, ini usianya baru 18 tahun, sudah hafal 30 juz." Ah, bagus. Ya, nanti kalau usia 20 tahun 34 juz, ya. Bagus. Nih, Ari Menteri ayeuna mah enggak ada kasus gitu. Tapi menteri zaman dulu itu teh bukan canda, emang iya. Jadi si videonya ditunjukin sama saya. Jadi ada menteri, ya, datang ke pesantren itu zaman Pak Harto. Nah, dijelaskan Pak Menteri, wah, nanti kalau udah 20 tahun, ya, itu bisa hampir 34 juz, ya. Ari nu ngerti mas ketawa, aya nggak ngerti mah naon sih maksudnya. Kang Dea, mulai Kang Dea. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzan, saya mempunyai saudara perempuan. Entah apa alasannya dia memperkenalkan diri ke teman-temannya sebagai sosok laki-laki dan cukup berhasil karena perawakannya secara fisik cukup menunjang sebagai laki-laki dewasa. Saya mengetahui ini setelah beberapa teman wanitanya komplain merasa tertipu sebab setiap dia diajak menikah selalu mengelak dan ujungnya putus. Saya kaget dan sedih sekali melihat apa yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana hukum Islam memandang kasus ini? Terima kasih atas penjelasannya. Ya teh cowok gitu. Cewek, Pak. Terus mengenalkan diri sebagai laki-laki dan tidak pakai jilbab, tentunya. Iya mah kudu panggih jeung saya. Ya. Ya itu mah gak bisa dijawab di forum seperti ini, ya. Karena kan udah jelas dia perempuan, tapi berperawakan laki-laki. Body Kang Dea mah eleh banyak juga. Nah, ari saya eleh mah body kan wajarnya. Kalau Kang Dea eleh mah kan. Nah, jadi secara body seperti laki-laki persis, ya gitu. Tapi dia menyatakan suka sama perempuan. Tapi tiap kali diajak nikah menghindar. Ya dia benar menghindar. Coba kalau tidak menghindar, salah itu. Jadi kesalahan dia bukan karena menghindar dari kesalahan dia ngasih harapan kepada wanita. Boro-boro wanita jadi-jadian. Boro-boro laki-laki jadi-jadian. Kan dia teh wanita, tapi berpenampilan seperti cowok. Jadi kan dia teh lelaki jadi-jadian. Ngasih harapan sama perempuan. Ya lalaki tulen saja. Anda nih Kang Dea lalaki tulen, ngasih harapan. Tapi sebenarnya tidak ada niat untuk menikahi, cuma nguji aja resep teh ka urang manehna. Sayang, eta teh enggak boleh gitu teh. Nih cowok lihat sini. Lihat sini.
Kalau Anda memang suka sama perempuan, ya serius. Jadi jangan gini, cobaan sama aku bertekuk lutut ya, lihat. Nah, begitu sudah suka banget bertekuk lutut, lalu Anda tinggalkan, Anda katakan, benar kan cek orang? Tuh, kelepak-kelepak ke orang. Nah, itu teh ada cowok yang kayak gitu. Ya, hari dulu saya gitu kan sudah insaf. Ya. Lagi kuliah dulu saya begitu kan udah insaf. Ya. Jangan sampai terulang oleh adik-adik saya generasi berikutnya. Gitu, entong. Kadang-kadang memang sok sebel kalau ada perempuan sok rada sombong teh geningan. Rada sombong apa gitu. Tah, temen teh sok cobaan geraku maneh tekuk lutut cenah gitu. Jadi aku teh suka jadi bukan pion gitu. Pek bener, dasarnya mah terasa. Cek orang teh, oi daekeun ka urang, geus tinggalkeun cenah. Sok nganyarikeun hate ka batur cenah kitu. Da baheula mah kan belum jadi ustad. Da belum jadi ustad atuh enggak tahu nasib saya bakal begini. Tahu gitu mah dari dulu kayak udah soleh. Dari dulu udah soleh. Oke. Nah, saya ingin katakan boro-boro laki-laki jadi-jadian. Laki-laki tulen pun mempermainkan mah nggak boleh. Bahwa si perempuan itu nolak untuk menikah, benar itu. Ya nggak? Iya. Wati diajak nikah sama Susi. So. Lalu Wati nolak. Benar tuh? Benar. Ya? Gitu. Jadi belum tentu penolakan itu sah. Jadi yang salah dari kasus ini apa? Jadi-jadiannya gitu. Itu yang salah. Tapi nolak nama benar. Ya. Ada seorang ibu marah karena si anaknya berbeda pendapat sama dia. Susah sih ceritanya. Udahlah langsung. Udah kan jawabannya jelas? Ya ada. Ada cerita sih sebenarnya, tapi setelah saya pikir-pikir baru nyadar orang arif tidak akan mengatakan seluruh yang dia tahu. Tapi dia mengetahui seluruh yang dikatakannya. Oke, ya. Tapi siapapun diri kita, jadilah diri apa adanya. Begitu. Karena memang kadang-kadang orang tuh diuji dengan banyak hal, ya. Diuji dengan banyak hal. Ada cowok pinter, ganteng, kaya, cerdas. Resepna ka cowok deui, tak ujian teh. Serius. Ujian gitu. Aya nu resep ka perempuan, butut deh. Nah kan? Ya, coba butut, bodoh, miskin. Resep ke perempuan, cowok, ya. Ujian, ya nggak sih? Allah tuh makanya dunia itu memang tempat ujian. Apapun yang ada di genggaman kita itu ujian pokoknya. Ya, Bu, kalau ibu punya suami hebat, itu juga ujian. Suami ibu banyak disukai orang, ya. Ibu kalau ditakdirkan punya suami banyak disukai orang, pinter, kaya, ya, ganteng. Ibu, itu ujian. Iya. Bisa juga suami ibu teh teu aya nu resep ngan ibu bungkul. Ujian bukan? Jadi teu aya nu resep ka suami ibu ngan di alam dunia teh ngan ibu bungkul. Ujian bukan? Ujian. Gitu. Jadi hidup mah ujian lah gitu. Aslinya ujian. Apapun yang ada di genggaman kita, cerdas ujian, tidak cerdas ujian, kaya ujian, miskin ujian. Ya. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan dia bisa lewat, diuji dengan penyakit dia bisa lewat. Ya. Tapi begitu diuji dengan kekayaan, dia jatuh. Diuji dengan kekuasaan, dengan jabatan, dia jatuh. Kan banyak orang yang martabatnya jatuh justru setelah maju, setelah
karirnya bagus, di puncak karir jatuh blek gitu. Ada juga yang terseok-seok berkarir teh, maut teh. Jadi ya terseok-seok karir teh, terseok-seok maut tuh. Ada yang saat kayak pesawat jet, wah gitu kan, sudah jatuh. Itu hidup loh Pak. Jadi kalau Anda cermati, hidup tuh kayak begitu. Jadi memang dalam hidup tuh satu kata kuncinya, waspada aja. Makanya Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang yang mengembara. Jadi kudu berbekal. Aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang kalau nyeberang jalan kudu hati-hati, kudu waspada ya. Kudu waspada kalau nyeberang jalan. Nah, jadi hidup itu kata kuncinya satu, waspada aja. Karena semua yang ada di kelopak mata kita itu bisa jadi batu ujian ya. Apapun ya. Dan Allah memberikan kepada kita perangkat untuk melewati itu semua ya, untuk melewati itu semua. Nah, ini kalau misalnya ada kasus perempuan laki-laki dan suka perempuan lagi, itu ujian. Atau laki-laki suka ke laki-laki lagi, itu ujian. Nah, hanya memang itu terjadi ada dua. Ada yang karena salah asuh, itu sebabnya kan kita sebagai orang tua kudu menerima apa adanya apa yang Allah berikan. Pak Am, anaknya mau laki mau perempuan, gimana Allah yang ngasih saja, itu yang terbaik. Kalau saya pengen anak laki, pengen banget dikasih anak perempuan, nah bisa saja saya jadi salah asuh memperlakukan anak perempuan seperti anak laki. Nah, itu akan mempengaruhi. Itu namanya bukan faktor genetik, tetapi ada faktor lingkungan. Atau misalnya saya ingin punya anak perempuan, pengen kan ada cuma gini, saya pengen sih yang pertama anak laki, yang kedua anak perempuan, atau pengennya sih saya mah perempuan semua. Boleh nggak gitu? Pengen sekedar pengen gitu. Tapi begitu saya dikasih laki, saya pengen anak perempuan, dikasih laki, udah aja, emang ini yang terbaik. Nah, kudu gitu. Kan ada yang gini, aduh kok dikasih anak cewek sih, aku pengen anak cowok. Di bawah sadar saya memperlakukan anak perempuan saya seperti anak laki. Atau sebaliknya ya, di bawah sadar karena saya pingin anak cowok, anak laki, saya memperlakukan yang perempuan itu seperti laki-laki. Nah, itu bahaya kayak gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan berikutnya. Gitu ya. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi. Ibu-ibu, kalau suami ibu matanya jelalatan, dosa tidak? Suami ibu matanya jelalatan ke cewek teh, dosa enggak? Dosa. Tapi ibu jangan terlalu marah, berarti suami ibu masih normal. Daripada jelalatan ke laki, sok. Ibu teh. Ya. Di mall teh kalau ada wanita cantik teh ngelirik, normal berarti. Kabayang teh mun aya wanita cantik lempeng, mun aya cowok ganteng lek lirik gitu. Sampai ngalirikna teh anu molotot teh anu jiga lapar teh geningan, ya kan? Sampai naik klip teh gini aja. Tapi nu dikali teh cowok. Nah, ibu kudu khawatir itu. Nah, jadi ibu mending yang mana? Itu tah cara berpikir tetap konsisten. Ya oke. Ya jelas lah, pasti ibu bilang ya itu Pak Am yang solehnya, itu yang Anda inginkan. Tapi hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup itu seperti yang Anda jalani ya. Oke, Kang Dia, next. Kalau ini satu lagi Pak, bagaimana hukum Islam memandang kasus ini Pak? Memandang, ya tadi saya katakan si perempuan itu menolak diajak nikah serius, itu yang benar. Karena kan sama perempuan. Dalam pandangan Islam, tentu saja saya tadi katakan kita harus menjadi diri kita.
dan tidak boleh ada unsur memanipulasi. Bahkan gini Pak Bu, dalam ajaran Islam, kalau Anda menikah dengan seseorang dan di situ ada unsur penipuan, lalu Anda nggak ridho dengan penipuan itu namanya fasakh. Fasakh itu cerai demi hukum. Contoh, ibu dapat mas kawin seperangkat perhiasan seberat 50 gram, ya, 50 gram emas. Udah nikah, ternyata bukan emas. Bukan emas. Kalau emas-emasan itu apa namanya? Imitasi, ya. Emas-emasan, ya. Imitasi, ya. Setelah Anda cek yang 50 gram itu imitasi. Dengar Bu, kalau Anda nggak ridho dengan penipuan itu, Anda bisa gugat cerai, dalam arti namanya itu prosesnya disebut fasakh. Fasakh itu ibu katakan, aku nggak ridho kamu nipu aku. Ya, kamu bilang ini emas murni, ini imitasi. Ternyata iya teh belina di pasar anyar, diplastikan sih, gitu. Nah 5.000-an, ya. Anda terido, itu namanya cerai demi hukum. Tapi kalau Anda akhirnya ridho, dipikir-pikir baik lah, ditipu geda nya bogoh itu dah lah. Nah akhirnya Anda mau nerima, itu boleh, ya. Jadi dalam pernikahan itu kalau ada penipuan, nah, maaf, kalau ada laki-laki dia menikahi perempuan, tetapi sebenarnya si laki-laki itu menjadikan si istrinya hanya status sosial, karena si laki-lakinya dia ada kelainan, dia nggak suka sama perempuan, dia sukanya sama laki-laki lagi, dan itu tuh ada kasusnya. Maaf, ada orang yang konsul sama saya, boleh enggak dia bilang saya mengajukan gugat cerai. Jadi sejak nikah udah 2 tahun nggak disentuh apa-apa, enggak Pak. Ternyata belakangan tahu bahwa itu menikah hanya untuk status sosial saja, bahwa dia sudah menikah. Dan dia menikah hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Kamu teh ya udah mau 40 encan kawin wae atuh, sok bisi emak kaburu maot nikah atuh. Akhirnya ada cewek yang suka sama dia, nikah aja. Tapi setelah nikah ini nggak diapa-apain, ya. Tapi dinafkahi, nafkah lahir, ya, dibeliin rumah, dibeliin mobil ini, tapi nggak disentuh gitu. Mohon maaf, tidur juga masing-masing. Nah, tapi lama-kelamaan jadi tahu bahwa memang suaminya itu ada kelainan, dia malah sering bareng dengan cowok lagi. Nah ini fasakh, cerai demi hukum namanya, kayak gini, fasakh namanya. Begitu, ya. Oke, itu hukumnya Kang Dea. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya mau bertanya tentang tahun baru Hijriah. Apakah benar berzikir dan sholat menyambut tahun baru Islam itu hukumnya bid'ah? Menjelang 1 Muharram kemarin, saya mendapatkan SMS dengan doa-doa tertentu dan teman saya menyarankan saya untuk melakukan puasa sunnah selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram. Katanya apabila kita puasa tanggal tersebut sama halnya dengan puasa tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Pahalanya sama dengan 1 tahun berpuasa. Mohon penjelasannya. Iya, dalil qat'iyatu dilalah yang sahih tentang saum Muharram itu, saum Muharram dilakukan oleh Rasul hanya tanggal 10 saja. Ya, saum Muharram dilakukan oleh Rasul hanya tanggal 10 saja. Tetapi Rasulullah ketika beliau melakukan saum tanggal 10 diberitahukan oleh sahabat bahwa orang Yahudi juga saum pada tanggal 10. Kata Nabi, andai umurku nyampe tahun depan, la asumanna yaumat tasi', pasti aku akan saum tanggal 9-nya. Dalam bahasa Arab, la asumanna, la-nya itu taukid, nunnya juga taukid. La asumanna, pasti, tentu
aku akan saum pada hari Senin. Andai umurku nyampe tahun depan. Tapi kan Rasulullah wafat Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Muharram, habis Muharram apa? Safar, terus Rabiul Awal, bukan mulud, silih mulud. Muharram, Safar, mulud, silih mulud. Terus udah silih mulud naon? Nah, jadi dalam Islam, penanggalan Islam tidak dikenal mulud, silih mulud, rewah, nggak ada. Jadi Muharram, apa? Safar, Rabiul Awal. Nah sayang, dengar, Rasulullah di bulan Muharram itu saum tanggal 10. Tapi Nabi mengatakan, andai umurku nyampe tahun depan, nah berarti beliau saum waktu itu di bulan Muharram. Tentu aku saum pada tanggal 9-nya. Berarti beliau berkata begitu Muharram, Rabiul Awalnya beliau wafat. Berarti cuma kurang dari 2 bulan dari setelah beliau bicara itu wafat. Memang kalau ada yang mengatakan saum Muharram tuh yang dilakukan Rasul cuma 1 hari, yaitu tanggal 10, itu betul. Tetapi karena Rasul bercita-cita, ya, maka kita boleh melaksanakan namanya sunnah hammiyah, sunnah yang jadi cita-cita. Hamun itu artinya cita-cita. Memang Rasul tidak lakukan, tapi Rasul mencita-citakan. Ini menjadi cara kita mengekspresikan cinta kepada orang-orang terkasih. Misal, ibu saya punya cita-cita bagus, beliau keburu meninggal. Kalau memang saya bisa mewujudkannya, wujudkan. Itu namanya mewujudkan cita-cita baik. Misalnya gini, ibu saya bilang, emak tehnya kalau ada rezeki, eta rumah yang deket, masjid yang deket rumah, gerasok aam sholat di situ. Ini udah balocor, mun aya rezeki mah itu direnove gitu. Paling 100-200 juta meureunna eta teh. Lamun sawah nu di kidul eta laku. Di kidul kan orang Ciamis mah kitu. Tah sawah nu di kidul deket Citanduy ya, yang deket Udin di dinya tah sawah emak. Tah mun kajual emak-emak lah da barudak mah kan geus aya rezekinya. Wayahna we duit sawah eta mah ku emak ek digunakeun keur masjid. Nah, itu cita-cita ibu saya. Ibu saya meninggal. Cita-citanya belum terwujud. Tapi saya ada rezeki. Saya wujudkan cita-citanya. Itu bahasa cinta saya kepada ibu. Jadi apa yang jadi cita-cita baik, wujudkan. Makanya saya suka bicara sama mahasiswa saya. Sok kalian belajar yang benar. Karena orang tua kalian tuh bercita-cita kalian menjadi orang yang berilmu. Tahu nggak? Salah satu bakti kita kepada orang tua mewujudkan cita-citanya. Ini kalian teh kuliah teh meni betah 7 tahun naos. Jeung sombong deh tiap ada adik angkatan. Kalian angkatan berapa? 2013, 2007. Ini bangga duduk we dekat aula kieu. Kalian angkatan berapa? 2013? Saya 2008. Gitu. Ini bangga 2007, 2005. Kakak adik angkatannya 2013. Jadi saya suka bilang sama mahasiswa saya, bikin orang tua Anda menangis. Ketika Anda bilang, mah doain ya, besok aku mau sidang. Bikin orang tua menangis dengan mengatakan, mah insya Allah aku di wisuda Januari. Sok bikin menangis begitu. Saya suka bilang gitu ke mahasiswa saya. Gitu. Makanya alhamdulillah mereka tuh kuliahnya pada cepat setelah dinasehatin gitu. Saya tuh kalau bicara kuliah cepat nggak pernah bicara aturan. Dengar saudara-saudara, apabila saudara-saudara 9 semester tidak tamat DO, karena universitas ini tidak membutuhkan orang pemalasan seperti Anda, Bu, pendekatan aturan ternyata tidak efektif. Saya pendekatannya itu sentuhan. Saya bilang, saya ayah dari 3 anak.
Saya terharu ketika anak saya bilang, "Pap, doain aku mau sidang." Terharu gitu, tersangka budak teh tamat oge sekolah teh sesuai jadwal. Ya, kamu teh semester berapa? Ya aku mah sesuai jadwal, sesuai semester sih, cina gitu. Alhamdulillah. Saya tuh senang gitu. Orang tua mah senang. Nah makanya kalau tidak ada orang tua yang punya cita-cita buruk terhadap anak, maka bagi adik-adik saya di sini yang masih kuliah ya, yang masih ini, wujudkan cita-cita baik orang tua Anda. Itu merupakan bahasa apa? Itu kado terindah bagi orang tua kita. Nah, Rasul bercita-cita, ya tentu kita mewujudkannya. Itu dalil yang qat'i. Makanya saum tuh tanggal 9 9 Muharram dan 10. Kayak hari ayeuna tanggal berapa Muharram? Tanggal 6. 6 betul? Nah, 6 ya. Saha nu bilang 8. Ayahnya 8. Ngarang 6 berapa? Nah, 6 Muharram. Berarti hari Rabu itu 9 Muharram, Kamis 10 Muharram. Itu yang sahih. Tanpa mengurangi rasa hormat, dalil ada sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Nasiruddin Albani. Judulnya Silsilah Al-Ahaditsidh Dhaifah, kumpulan hadis dhaif. Nah, di kumpulan hadis dhaif itu diungkap ternyata saum Muharram dari tanggal 1 sampai 10 itu dhaif. Yang sahih itu 9 dan 10 Muharram. Yang lebih parah lagi sabulan Muharram. Itu ada di salah satu koran tuh. Ya, saum Muharram itu bagus kalau sebulan. Lalu begitu diprotes, kenapa? Jawabnya gini, terus apa salahnya saum sebulan? Itu kok bicara agama, apa salahnya? Bahaya kalau agama pakai apa salahnya. Sekarang misalnya, kamu subuh tadi asa loba-loba ting, asa banyak pisan. 10 rakaat. Ih, kok 10 Nabi juga 2. Terus apa salahnya? Apa salahnya? Lebih banyak lebih bagus. Sayang kalau bicara agama jangan. Terus apa salahnya? Saum kan bagus. Ya, kalau otak bicara agama pakai metode seperti itu bahaya. Agama sesuai selera. Selera iya kieu, selera tiap ditegur, terus apa salahnya? Bagus kan? Nah gitu. Kebayang enggak tuh? Ya. Nah, itu makanya agama itu ada pattern, ada pola, ada rumus. Dalam dunia ilmiah saja ada metodologinya. Ya, agama juga ada metodenya. Jadi orang yang ngomong agama semaunya dia tidak mengerti metodologi. Karena dalam semua ilmu itu ada metodenya. Kalau orang psikologi dia melakukan riset, dia harus tahu metodologi penelitian psikologi. Ada khusus. Nah, orang komunikasi dia belajar metodologi penelitian komunikasi. Karena tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin, akan salah ketika saya melakukan riset ilmu komunikasi, tapi metodenya linguistik. Itu nyambung. Hari saya mencoba melakukan penelitian tentang media sosial, hari metodenya linguistik. Nah, ente nyara rambung. Nah, sekarang kalau bicara agama, kudu ada aturan. Kalau aturannya, terus apa salahnya? Bagus kan? Nah, saya baca di koran kok aneh itu. Dia bilang bahwa saum Muharram sebulan juga boleh. Diprotes, loh kok sebulan? Bukannya Ramadan yang sebulan? Jawabnya gini, terus apanya yang salah kalau kita saum sebulan? Apanya yang salah? Bagus kan? Nah, sayang kalau kita terapkan itu ke sholat sok. Ya. Subuh 2 rakaat. Ya. Tapi Pak, saya mah 10 rakaat. Hah? Kenapa 10 rakaat? Bagus kan? Apa salahnya 10 rakaat? Kebayang tuh kalau agama cara berpikirnya dengan bagus kan? Apa salahnya? Sok. Itu tuh agama yang tidak menggunakan metodologi. Itu bahaya. Nanti semua orang kayak gini. Saya jujur aja nih, ada yang harus diluruskan. Coba tunjukkan pada saya dalil yang mengatakan sholat duha berjamaah. Sok.
Rasul dan para sahabat pernah nggak sholat duha berjamaah? Dalilna teh nggak ada. Ya sholat duha ada dalilnya. Sholat duha itu ada. Tapi sholat duha berjamaah nggak ada. Apa katanya? Ya baguslah. Kebersamaan. Masalahnya apa? Kebersamaan kan? Daripada masing-masing. Kalau bicara agama itu dalil. Saya bilang, kalau sholat duha itu memang ada contohnya. Kata Nabi, ya, setiap ruas dari tulang kamu itu perlu disedekahi. Ruas tulang kita ada berapa? Kang Dea? Ruas tulang. So, cekang Dea teh acan dietang, Pak. Kata Rasul, apa? Setiap ruas tulang kamu itu perlu disedekahi. Setiap kamu membaca subhanallah itu sedekah. Setiap kamu membaca alhamdulillah itu sedekah. Setiap kamu membaca Allahu Akbar itu sedekah. Dan seluruh tulang itu bisa kamu sedekahi dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi dalil sholat duha itu ada. Tapi duha itu berjamaah, terus mana dalilnya? Adakah dalil Rasulullah mengatakan, barudak sahabat, ya, sholat duha berjamaah. Begitu saya bilang nggak ada dalil sholat duha berjamaah. Jawabnya apa? Terus apa salahnya? Daripada si A sholat duha, si B sholat duha, si C sholat duha, digabung semuanya, dipimpin oleh seseorang. Terus apa salahnya? Kabayang tuh agama pakai gitu. Nanti semua orang bikin aturan, ya nggak? Nanti bikin aturan semuanya. Nanti gini, sholat rawatib, ya, daripada Agus di ditu, Rudi di ditu, ya, Iwan di dini. Ini langsung saya bilang, oke, yang mau rawatib kumpul di sini semuanya, yang mau rawatib kumpul ya. Nah, saya pimpin ya. Kang Dea negur, Pak Am, apa? Apa salahnya? Daripada berserakan sholat rawatib, terus apa salahnya? Kabayang tuh kalau agama rumusnya dengan apa salahnya? Geuleuh tak apa salahnya? Makanya agama itu harus dibarengi dengan ilmu. Ilmunya teh kudu belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu mustalah hadis gitu. Karena semua ilmu tuh ada pakem. Ada pakemnya gitu, ya, ada pakem. Sok tiba-tiba misalnya Anda minta ke saya, Pak Am, bisa enggak jadi promotor saya gitu. Naon? Saya bidang fisika. Ya moal atuh saya ge moal sanggup, ya kan? Basic saya ilmu komunikasi, doktor saya bidang komunikasi, tiba-tiba ngabimbing fisika, ya. Naon sok? Nggak bisa. Walaupun saya ngabimbing cuma S1. Saya mah pengen dibimbing ku Pak Am. Kamu jurusan apa? Matematika. Yos, Pak. Ya tuh bisa tuh, karena bidang ilmu saya bukan itu. Nah, itu dunia ilmiah seperti itu, menghargai profesionalisme. Dunia agama juga begitu. Jadi kalau memang dagangnya dagang, tong agama jadi dagangan gitu. Maksud saya gitu. Jadi kudu profesional pada bidangnya, ya. Jelas, Bu, Pak? Ya. Jadi saha naik duha berjamaah. Oh. Terus apa jawabnya? Apa salahnya? Apa salahnya? Oh, kan bermasalah. Kang Dea udah break dulu. Ada lagi nggak? Ada sih, Pak. Sedikit lagi, coba. Satu aja deh. Ya alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan. Insya Allah kita akan saum pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mungkin insya Allah bertepatan dengan tanggal 13 dan 14 November ya. Nanti paling ke siapa, ke panitia PI MPI hari Rabunya hari Selasanya ingetin ya, ulah ngingetin teh hari Rebo. Sahabat Aam Amiruddin. Ya kan, jangan lupa hari ini tanggal 9 Muharram. Orang ge sarapan. Jadi nih teman-teman di mana? Di PI panitia. Di panitia. Nah, kan Anda yang member kan suka dapat info ya, makanya kudu jadi member atuh, supaya hal-hal penting, jujur aja kadang-kadang kita lupa, ya kadang lupa. Nah, jadi nanti memberitahu nate salasa sahabat Aam Amiruddin,
hari ini tanggal 8 Muharram. Jangan lupa besok kita melaksanakan saum sunnah misalnya gitu. Tah bejaana teh Salasa. Tong Rebo jam 8 deh. Sahabat Aam Amiruddin. Ya, jangan lupa ini tanggal 9 Muharram. Kita disunahkan saum 9 Muharram. Kakaraget kupat tahu ya. Terjadi. Ya, jadi ngasih tahu teh kudu sebelumnya. Sarihana mah tahina mah kupat tahu. Kakara 2 huap deh. Ya, oke. Apalagi Kang Da? Ya satu lagi aja Pak, pertanyaan atau udah dulu, break dulu. Ada kaitan nggak?